Semangat pagi anak-anakku yang baik, semoga kita tetap sehat, karena memang kita saling menjaga satu sama lain. Dan satu hal lagi, semoga kita tetap semangat, walaupun kita belajar daring. Sesungguhnya saya juga secara pribadi begitu kangen untuk bertatap muka langsung, supaya pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Tapi kita berkehendak, tapi kita merencanakan, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kerinduan kita untuk bertemu akan terobati. Nah, anak-anakku, kalau minggu lalu kita sudah masuk pada perasuransian, di mana itu lembaga yang menjamin atas nyawa, harta milik kita yang kita serahkan kepada pihak penanggung untuk membayarkan segala kerugian yang terjadi jika terjadi masalah seperti kita meninggal dunia atau harta kekayaan kita hilang, hangus, terbakar, atau dan sebagainya. Nah, pada saat ini kita masuk pada dana pensiun. Dana pensiun ini bisa berlaku kepada pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Nah, kita awali anakku dengan pengertian dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga yang mengurus lembaga pertanggungan pensiun disebut lembaga dana pensiun. Ada dua jenis pensiun. Pertama, pensiun, program pensiun manfaat pasti, PPMP. Program pensiun manfaat pasti. Yaitu program pensiun yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya tentunya setiap bulan. Program pensiun manfaat pasti memperoleh manfaat karena setiap bulannya karyawan sudah membayar iurannya yang pada suatu saat dia habis masa kerjanya dia akan menerima dana pensiun atau gaji pensiun. Program pensiun iuran pasti, PPIP, yaitu besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Berarti kalau program pensiun manfaat pasti itu dipotong dari gaji karyawan. Tapi kalau pensiun iuran pasti, iuran setiap bulan itu dibagi bersama oleh karyawan dan perusahaan. Misalnya kalau iuran pensiun itu 7%, misalnya ada ketetapan dari pemberi kerja atau dari perusahaan 5%, dari karyawan 2%, kira-kira begitu. Ada kerjasamanya gitu. Fungsi dana pensiun. Yang pertama sebagai asuransi. Agak kecil hurufnya ini anakku, maka dengarkanlah penjelasan saya. Agak kecil hurufnya. Asuransi, fungsi dana pensiun itu adalah sebagai asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Jadi misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu sehingga menyebabkan kematian, maka keluarlah asuransi tadi, dana pensiun tadi. Yang kedua, tabungan. Mengapa dikatakan tabungan? Karena iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. Jadi sesungguhnya lembaga pemberi pensiun itu bukannya baik kali. Enggak. Memang uang kita dikembalikan kepada kita. Uang kita dikembalikan kepada kita. Di mana begitu kita bekerja, uang pensiun tadi sudah dipotong sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.
Sampai kita misalnya kalau pegawai negeri guru sampai berumur 60 tahun, coba bayangkan berapa masa kerjanya. Seperti saya misalnya nanti pensiun saya, masa kerja saya 37 tahun. Maka selama 37 tahun, gaji saya dipotong untuk iuran pensiun. Coba, sudah berapa banyak. Dan selama itu mereka membungakan uang tadi. Jadi, lembaga dana pensiun itu juga memperoleh keuntungan. Saya juga memperoleh keuntungan karena saya secara tidak langsung sudah menabung dengan membayar iuran setiap bulan. Walaupun minta tolong kepada yayasan untuk membayarkannya. Yang ketiga, sebagai pensiun, itu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengolahannya berikut bunga-bunganya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta selama hidup. Jadi kalau sudah meninggal dunia peserta tadi tidak menerima uang pensiun lagi. Kan tidak ada lagi dia. Jadi yang pertama sebagai asuransi, jaminan, yang kedua sebagai tabungan karena menabung setiap bulan, yang ketiga sebagai pensiun yang akan diterima setelah habis masa kerjanya. Oke, sekarang masuk pada peran. Apa sih peran pensiun itu? Yang pertama, penyediaan biaya hidup di hari tua. Melalui dana pensiun terjadi pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua. Artinya, kalau sudah tidak bekerja lagi, iya, kalau nggak bekerja berarti nggak mendapat penghasilan tentunya, Kak. Nah, kalau kita masuk kepada mengikuti lembaga dana pensiun tadi, berarti walaupun kita tidak bekerja lagi, ada yang kita terima penghasilan kita setiap bulan setelah kita pensiun. Itulah enaknya kalau masuk kepada lembaga dana pensiun. Yang kedua, perannya sebagai peningkatan ekonomi. Lembaga yang menyerap dana pensiun dapat menyimpan dana dalam bentuk tabungan atau investasi dalam bidang lain yang dapat digunakan negara dalam mengembangkan perekonomian. Jadi uang yang saya setor setiap bulan itu mereka kembangkan lagi, entah mereka buat membangun sesuatu, entah dikreditkan kemana-mana, yang tujuan akhirnya adalah mengembangkan perekonomian Indonesia. Jadi uang itu saya setor bukan disimpan dalam brankas baja. Tidak. Uang itu masing-masing disetor para pekerja setiap bulannya, kemudian mereka kembangkan lagi. Dengan catatan mereka pasti akan memperoleh laba. Yang ketiga, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Adanya dana pensiun membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang sekaligus memiliki motivasi sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Seperti saya misalnya, walaupun pegawai swasta saya di perguruan Katolik menerima dana pensiun yang dipotong semenjak saya sebagai karyawan tetap. Dengan adanya dana pensiun yang akan saya terima setelah saya nanti pensiun, itu kan merupakan motivasi bagi saya. Merupakan dorongan untuk lebih giat lagi bekerja, meningkatkan karir lagi. Semoga sebelum pensiun golongan saya bisa lebih tinggi lagi. Karena semakin tinggi golongan saya plus semakin lama masa kerjanya, tentu uang pensiunnya lebih banyak lagi yang diterima. Itu dia. Jadi penambah motivasi dan ketenangan kerja. Nyaman rasanya hidup ini kalau pensiun. Kenapa? Walaupun sedikit ada yang diterima penghasilannya. Begitu. Jenis dana pensiun. Dana pensiun jenisnya ada dua. Dana pensiun pemberi kerja adalah suatu lembaga yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang mempekerjakan karyawan dan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Jadi yang yang menjamin pensiun itu adalah pemberi kerja. Lembaga tadi atau katakanlah perusahaan. Artinya yang mewajibkan membayar adalah pemberi kerja. Walaupun nanti ujung-ujungnya bayaran itu
tetap akan dipotong dari gaji karyawan. Itu yang pertama. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi karyawannya ataupun pekerja lain yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Jadi memang ada satu lembaga yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menjaminkan para karyawannya. Jadi lembaga keuangan bank atau perusahaan asuransi jiwa itu memasukkan para pekerjanya ke lembaga pensiun untuk menjamin kehidupan pekerjanya. Ini kata lembaga, berarti ada lembaga. Oke, prinsip kegiatan usahanya. Prinsipnya adalah menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat. Rakyat ya, bukan rakyat. Rakyat Indonesia. Jadi prinsipnya menghimpun dan mengelola dana. Ya jujur saja, kalau saya disuruh menabung di rumah tiap hari Rp1.000, Rp1.000, itu nggak akan pernah jadi anakku. Kenapa? Kalau dikatakan pun sisa belanja hari ini silakan ditabung. Berapapun sisanya silakan ditabung. Nanti sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu saja nanti masukkan misalnya ke bank dalam bentuk deposito misalnya. Itu nggak akan jadi. Kenapa? Ya biasalah emak-emak. Yang sisa itu ya untuk besok. Untuk beli ini, beli ini, beli ini. Jadi kalau sudah ada lembaga yang langsung memotong gaji tadi untuk dana pensiun, nggak terasa rasanya. Lihatlah seperti saya, sudah 33 tahun mengabdi di sekolah ini, sejak tahun 87. Sekarang saya sudah berumur 56, berarti berumur 60 nanti saya pensiun, berarti 37 tambah 4 tahun lagi, berarti 37 tahun masa kerja saya di SMA ini. Nggak terasa. Mungkin nggak tahu berapa ratus juta sudah yang dipotong semenjak saya bekerja di sini. Nggak terasa. Tapi kalau disuruh nabung tiap hari, maaf lah ya. Maaf lah. Sama aja kayak anak-anak kecil ya. Dikasih mamanya uang jajan 10.000, sisanya tabung ya nak, ya mak. Tapi nggak akan ada itu. Jujur saja. Nah, sekarang produk dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun dengan konsep tabungan. Dana pensiun dengan konsep tabungan memiliki karakteristik berbentuk setoran tabungan selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa dan manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Artinya, dia akan menerima dana pensiun selama dia tidak masuk asuransi jiwa. Kenapa? Kalau sudah masuk di dana pensiun, nanti masuk lagi asuransi jiwa, ya otomatis 2 kali dapat kan? Dana pensiun dibayarnya, asuransi jiwa dibayarnya. Jadi kalau dia katakanlah meninggal dunia, dari dana pensiun keluar, dari asuransi jiwa keluar. Jadi rasanya dengan 2 kali dapat itu nggak pas, jadi double. Yang kedua, dana pensiun plus asuransi jiwa memiliki karakteristik berbagai setoran tabungan selama masa kepesertaan dilindungi asuransi jiwa dan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar manfaat asuransi atau total iuran ditambah hasil investasi apabila telah memasuki masa usia pensiun. Jadi memang dana pensiun di dalamnya sudah ada asuransi jiwa, di mana yang diterimanya nanti akan sebesar asuransi atau iuran yang telah disetornya ditambah investasi dari hasil setoran tadi. Itulah yang akan diterimanya setelah masuk usia pensiun. Oke. Jadi produknya ada 2. Lembaga pembiayaan. Jadi setelah
Setelah dana pensiun, kita masuk pada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau yang sering disebut dengan bahasa sehari-hari leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan suatu pembayaran secara berkala. Pengguna leasing atau lese membayar dengan jumlah yang telah ditentukan secara rutin kepada pemilik. Pengguna peralatan terpisah dari kepemilikan. Jadi lembaga pembiayaan itu adalah sama dengan leasing. Itu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian kita lanjut pada unsur lembaga pembiayaan. Yang pertama, ada badan usaha. Ya tentulah, karena namanya lembaga berarti ada badan. Yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Jadi berarti memang khusus menangani biaya-biaya. Yang kedua, ada kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. Namanya biaya. Ada orang yang membutuhkan, ya diserahkan. Jadi nggak mungkin biaya disimpan-simpan kan aku. Biaya berarti untuk digunakan menutupi segala pengeluaran. Dari mana biaya tadi? Ya dari hasil setoran dari orang-orang yang ikut dalam lembaga pembiayaan tadi. Yang ketiga, penyediaan dana. Itu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan. Yang keempat, barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Seperti leasing mobil, leasing sepeda motor, dan sebagainya. Yang kelima, tidak menarik dana secara langsung. Tidak menarik dana. Tidak disuruh membayarkan dana rutin setiap bulan sekian, tidak. Tapi dengan memberikan barang modal. Nah, kau jualkan, kau kasihkan ke orang sepeda motor ini, mobil ini, maka setoranmu sekian. 6, ada masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang bakal menggunakan barang modal yang dihasilkan tadi. Jadi satu ada badan usaha, yang kedua kegiatan pembiayaan, ketiga penyediaan dana, yang keempat barang modal, yang kelima tidak menarik dana langsung, yang keenam ada masyarakat. Nah, apa peran dari lembaga pembiayaan tadi? Yang pertama, sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional di samping peran tersebut di atas. Jadi satu lembaga alternatif pilihan yang sangat potensial, sangat bermanfaat untuk apa? Menunjang perekonomian. Ingat, lembaga pembiayaan berarti dalam lembaga itu ada uang. Uang itu diapakan? Digunakan untuk mengembangkan perekonomian. Yang kedua, dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat. Berperan aktif dalam pembangunan di mana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami, yaitu faktor permodalan. Ada banyak wirausaha yang bisa melakukan kegiatan wirausaha tapi tidak punya modal. Nah, datanglah ke lembaga pembiayaan. Itu dia. Jenis-jenisnya, ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha. Yang meliputi ada sewa guna usaha, ada pajak piutang, ada pembiayaan konsumen, dan ada usaha kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura atau venture capital company, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau invest company
untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk pernyataan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau atas hasil usaha. Jadi tetap berupa kerjasama modal, ini Ventura kerjasama. Jadi ada semacam pembentukan modal dari beberapa orang, sehingga itulah nanti yang dibentuk menjadi satu saham perusahaan misalnya. Ya kalau perusahaan berarti diusahakan supaya berkembang dan nanti akan menghasilkan. Hasilnya itulah nanti yang akan diberikan kepada para pemilik tadi, modal kerjasama tadi. Yang berikut, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Nah, apa sih prinsip kegiatan dari lembaga pembiayaan ini? Yang pertama, karakter. Lihatlah watak atau kepribadiannya. Cocok enggak diberikan modal. Yang kedua, capacity, kemampuan calon peminjam. Lihatlah, kalau dia seorang tukang becak, kira-kira berapalah kemampuannya mengembalikan itu setiap hari. Kalau dia setorannya setiap hari. Kalau begitu, jangan terlalu banyak berikan. Kalau memang pendapatan si tukang becak tadi hanya sekian-sekian. Yang ketiga, kapital, modal yang dimiliki calon peminjam. Berapa modal yang dimiliki calon peminjam tadi? Jadi seperti tadi saya katakan, sesuaikanlah dengan kemampuannya modal yang dipinjamnya. Kalau dia hanya seorang tukang becak, dia mau meminjam 2 juta dengan pengembalian selama 1 bulan. Nah, berapalah per hari? Sanggup enggak dia? Sementara dia seorang tukang becak harus juga menghidupi keluarganya. Harus menghidupi anak istrinya. Bisakah disisihkannya untuk anak istrinya sekaligus untuk membayar cicilannya setiap bulan? Setiap hari? Jadi kalau enggak, tolong. Dari segi kapital dia tidak lulus, jadi tidak berhak menerimanya. Kolateral, apa jaminannya? Ya, mungkin surat becaknya, tapi becaknya pun sudah peot. Ya otomatis lembaga pembiayaan tidak akan mau itu. Jaminannya berarti harus bisa 5 kali sahamnya harganya. Surat mobil, surat tanah, surat rumah, surat emas, dan sebagainya. Yang kelima, condition atau kondisi perekonomian. Ya, kalau dihubungkan dengan sekarang masa pandemi ini, kondisi perekonomian kita sangat ambruk sekali. Jatuh malahan inflasi. Orang takut akan memberikan pinjaman. Kenapa? Nanti diberikan pinjaman, usaha dia nggak jalan, kita paksa juga membayar utangnya tidak bisa, bahkan kita nggak sampai hati, berarti mandek deh. Jadi lihat kondisi perekonomian. Kecuali perekonomian sudah aman, maka silahkan. Kemudian apa saja produk lembaga pembiayaan pembangunan, dan lembaga perantara penerbitan, serta perdagangan surat berharga. Itulah produknya. Lembaga-lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan jalan mengeluarkan surat atau kertas berharga yang akan dijual. Produk yang pertama. Produk yang kedua, leasing. Leasing adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh satu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Misalnya disewakan satu barang, diberikan satu barang dengan pembayaran dalam jangka waktu 20 tahun. Berapalah per bulan? Kira-kira begitu dia. Itulah lembaga pembiayaan. Nah, sekarang kita masuk kepada penggadaian. Penggadaian, kata dasar gadai. Penggadaian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya
dan memberikan kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Jadi misalnya begini, saya membutuhkan uang, tapi ada mobil saya. Mobil saya itu bisa saya berikan ke penggadaian, nah keluarlah pinjaman saya sebesar 100 juta misalnya. Jadi kira-kira begitu. Jika suatu saat pinjaman saya tidak bisa saya lunasi, maka mobil saya tadi bisa dilelang. Di mana biaya-biaya tadi dihitungkan semua sebagai biaya untuk gadai. Apa fungsi penggadaian tadi? Pertama, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi penggadaian maupun masyarakat. Iyalah, artinya kalau saya kasihkan pun mobil saya ke penggadaian, saya pinjam 100 juta. Tapi rasanya yang 100 juta itu nggak pas, nggak cocok dengan kondisi mobil saya, sehingga tidak bisa saya pakai untuk mengembangkan usaha saya, ya pasti saya akan berpikir 2 kali dong memberikan mobil itu ke penggadaian. Yang kedua, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Jadi katanya di penggadaian itu adalah cara mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, aman, dan hemat. Saya sih belum pernah meminjam ke sana. Paling kalau meminjam karena saya mengikuti koperasi, ya dari koperasi. Nanti terlalu banyak pun tempat saya meminjam, nama saya jadi dicatat di mana-mana. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Jadi misalnya kalau ada pelatihan guru-guru misalnya, dibutuhkan beberapa sarana prasarana untuk itu, boleh diserahkan ke penggadaian untuk penyediaannya. Artinya yang menyediakan seluruh sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan itu diserahkan dulu ke penggadaian. Setelah itu baru dihitung. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan penggadaian. Ya tetap harus dikelola, harus tetap diawasi. Karena bagaimanapun lembaga penggadaian harus memperoleh untung. Yang kelima, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana penggadaian. Ya harus memang betul-betul manajemennya diatur. Jangan sampai terjadi salah manajemen yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak penggadaian dan juga para masyarakat. Yang berikut, membina pola perkreditan agar benar-benar terarah dan bermanfaat bila perlu memperluas daerah operasinya. Terutama ke desa-desa yang butuh dana besar untuk mengolah pertaniannya. Ya umumnya di desa-desa kan agak pergerakan uang agak susah. Maka kalau orang desa itu bisa bertani, bisa beternak, padahal mereka butuh dana untuk menyediakan bahan-bahannya, maka disinilah peran penggadaian itu. Jadi kalau boleh operasi kerja mereka lebih luas lagi sampai ke desa-desa. Yang terakhir, berperan serta dalam mencegah adanya pemberian yang tidak wajar atau penggadaian gelap dan praktek riba. Riba berarti lintah darat, yaitu pemberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Ya janganlah seperti itu. Untuk menghindarkan hal seperti itu, maka bolehlah diambil alih oleh penggadaian supaya tidak ada pemberian yang tidak wajar. Artinya uang apa namanya itu? Uang komisi. Itulah yang disebut dengan korupsi tadi. Itu loh maksudnya. Jadi supaya tidak terjadi korupsi-korupsi, karena diserahkan ke penggadaian karena biayanya cepat, aman, gampang didapat, tidak ribet. Peran penggadaian. Mencegah praktek ijon. Ijon itu loh, pemberian kredit dengan bunga tidak wajar, yaitu adanya penggadaian gelap serta pinjaman yang tidak wajar. Nah itu dia. Berperan dalam pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan sistem pembangunan nasional. Umumnya penyaluran dana pembiayaan pinjaman dengan dasar hukum gadai. Artinya dikasih pinjaman dengan gadainya menggadaikan rumah
tetapi perjanjiannya yang wajar. Kalau kepada pihak perorangan mungkin bisa-bisa saja pihak yang menerima gadai, pihak yang menerima pinjaman akan merasa terintimidasi. Tapi kalau di penggadaian tidak. Yang ketiga, penggunaan gadai bebas bunga terhadap gadai syariah mempunyai efek sebuah jaring pengaman sosial sebab masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tak lagi dijerat dengan pinjaman pembiayaan bebas bunga. Jadi di gadai itu ada gadai syariah. Syariah berarti berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam itu berarti tanpa bunga, berarti bebas bunga. Pinjam 5 juta, ya udah bayar 5 juta. Tanpa bunga sekian persen. Enak ya? Bisa meminjam tanpa bunga. Nah, jenis-jenis penggadaian, ada penggadaian konvensional. Ada penggadaian konvensional yang merupakan lembaga pemerintah sebagai pemberi jaminan kepada nasabahnya dengan dasar hukum gadai. Jadi, penggadaian konvensional itu adalah penggadaian yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, penggadaian syariah. Pada umumnya yang dimaksud dengan penggadaian syariah itu adalah lembaga keuangan ataupun divisi form penggadaian dengan memberikan pinjaman pada nasabah menurut prinsip-prinsip dalam syariah Islam. Seperti yang tadi saya katakan, dalam syariah Islam berarti memberikan pinjaman tanpa bunga. Artinya bebas dari bunga. Apa itu prinsip syariah Islam? Yang pertama, pembiayaan sesuai prinsip penyertaan modal. Yang kedua, musyarakah, ialah prinsip jual beli sebuah barang dengan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ijarah, ialah pembiayaan barang modal sesuai prinsip sewa murni dengan tanpa adanya pilihan. Yang keempat, ijarah waitsinu, ialah pilihan pemindahan kepemilikan terhadap barang yang disewa oleh pihak bank dari pihak lain. Sedangkan prinsip kegiatan usaha penggadaian adalah menghimpun dana. Setelah dihimpun baru digunakan dana. Menghimpun dana, himpun, gunakan. Dana yang telah terhimpun digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum penggadaian. Dan tersebut digunakan untuk uang kas dan likuid lainnya. Pembelian dan penggadaian berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Pendanaan kegiatan operasional, penyaluran dana, investasi lain. Sedangkan produknya, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai atau atas dasar penyerahan barang bergerak. Oleh penerima pinjaman. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Yang ketiga, penitipan barang. Yang keempat, jasa lainnya seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap. Dan good counter atau penjual emas. Itulah pelajaran kita hari ini. Jadi mulai dari dana pensiun, terus lembaga pembiayaan, dan penggadaian, dan lembaga pembiayaan. Nah, tugasmu, tulis yang pertama. Tuliskan apa yang dimaksud dengan dana pensiun. Yang kedua, tuliskan manfaat diadakannya dana pensiun. Yang ketiga,
Tuliskan manfaat penggadaian. Yang keempat, tuliskan jenis lembaga pembiayaan. Ada 2 tadi itu. Yang kelima, tuliskan manfaat lembaga pembiayaan dan produknya. Oke. Jadi anakku, didengarkan, disimak video ini, dicatat materinya. Tugas yang 5 tadi juga dikerjakan, dikirim ke CR, ingat dalam bentuk PDF. Jangan hanya catatannya aja dikerjakan ya anakku, tugasnya tidak. Nanti ketika Mami memeriksa, kedua-duanya sekaligus saya periksa. Ingat dalam bentuk PDF. Oke? Tetap semangat, walau belajar dari rumah, dan tetap jaga kesehatan.